Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Nah, untuk video hari ini saya akan membahas sesuatu yang cukup menarik. Mungkin juga ini ada di dalam benak teman-teman, bahwa apa sih yang terjadi di weekend itu, kenapa sih cenderung harganya bakalan sideways ataupun turun di weekends. Kebanyakan seperti itu, terutama di hari Sabtu. Apa yang terjadi sih, apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Kemudian juga saya akan membahas hari ini beberapa berita yang cukup menarik dari berbagai daerah, berbagai negara maksud saya, mengenai cryptocurrency. Jadi semua itu akan saya bahas di video hari ini. Kalau misalnya teman-teman tertarik, stay tune terus sampai akhir video, saya akan bahas semuanya. Jadi langsung aja kita mulai videonya, let's go. Jadi seperti biasa di awal video kita akan mulai dulu dari coin market cap. Nah, di hari ini secara global market cap cryptocurrency ada di angka 1,29 triliun dolar atau turun sekitar 8,45%. Bitcoin sendiri terkoreksi ke angka 32.077 dolar atau turun sekitar 8,41%. Ethereum ada di harga 1.823 dolar atau turun 8,53%. Binance Coin ada di harga 283 dolar atau turun 7,87%. Cardano di 1,26 dolar, turun 7%. Dogecoin terjadi penurunan yang cukup signifikan ya, sekitar 14,12% ke 0,24 dolar. Oke. Jadi itu adalah sekilas beberapa harga terakhir dari top coin crypto. Dan sekarang kita bakal masuk ke chartnya Bitcoin. Secara gambar besar, ya teman-teman juga udah tahu dari video saya kemarin-kemarin bahwa saya masih bilang kita masih mainnya di channel ini. Jadi belum ada momentum yang cukup kuat ke satu arah. Kemarin cuma kita dapat fake breakout ke bawah dan langsung masuk lagi ke dalam channel ini. Dan di lower time frame di 1 hour kita bisa lihat bahwa sekarang harga Bitcoin tertahan di area support di sekitar 31.400-an. Dan kalau misalnya teman-teman yang udah nonton video saya kemarin, saya juga udah peringatkan untuk teman-teman bahwa kalau bisa jangan trading dulu di hari Jumat kemarin, karena ada Bitcoin option expiry. Terutama kalau yang mau buy itu harus waspada, karena kalau misalnya terjadi Bitcoin option expiry itu rata-rata harganya cenderung turun ya. Dan apalagi ditambah weekend, hari ini Sabtu, besok Minggu, jadi berturut-turut itu biasanya cenderung turun. Pertama di Jumat Bitcoin option expiry itu biasanya turun, weekend biasanya di Sabtu juga turun atau sideways tidaknya. Biasanya baru di Minggu malam kita terjadi kenaikan sedikit. Nah, itu yang persis terjadi di sini. Jumat kemarin turun, terkoreksinya cukup dalam ya, dari harga 35.300-an ke 31.500, dan kita masih main di dua area support dan resisten ini. Ini adalah daerah support yang kemarin cukup kuat dan sekarang menjadi resisten yang cukup kuat. Sekali, dua kali, tiga kali kita mantul di sini, dan juga ini sekarang menjadi area support yang sangat kuat malah kalau ini, sekitar 31 ribuan. Nah, mungkin teman-teman ada sebagian yang penasaran, kenapa sih, apa sih yang terjadi bang kalau di weekend itu, kenapa sih kok harganya cenderung cuma sideways atau enggak turun gitu ya, rata-rata seperti itu. Nah, dari hasil riset saya di beberapa artikel, saya menemukan satu artikel yang cukup menarik dan paling masuk akal menurut saya. Dan di sini dia mengatakan, artikelnya judulnya Here is why cryptocurrency crashes on weekends. Jadi inilah kenapa cryptocurrency crash di weekend. Oke. Jadi ada 3 poin utama yang dia kasih tahu ke kita yang menyebabkan weekend itu biasanya harganya sideways atau tidak turun gitu ya. Nah, di sini alasan pertamanya adalah less trading on weekends. Jadi orang yang trading di weekend itu berkurang atau jarang atau sedikit gitu ya. One of the reasons for weekend cryptocurrency volatility is there are fewer trades. When the volume is low, the same trade size can move prices a lot more, he said. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya volumenya lagi kecil, seseorang, kalau misalnya ada pause nih
pengen jual 1000 Bitcoinnya. Kalau dia jualnya di hari Jumat atau Kamis, ketika volume perdagangannya masih besar, mungkin kalau dia menjual 1000 Bitcoin, tidak akan menggerakkan harganya, tidak akan terlalu menggerakkan harga maksud saya. Karena volumenya perdagangannya masih besar, mungkin masih banyak orang membeli. Jadi kalaupun dijual 1000 Bitcoin, tidak akan terlalu berpengaruh ke harganya, karena masih banyak yang buy misalnya. Tapi kalau misalnya di weekend, Sabtu atau Minggu, banyakkan trader itu liburan gitu ya. Mereka nggak ngelihat chart, mereka mau weekend itu off dulu istilahnya. Jadi kalau misalnya Paus ini jual 1000 Bitcoinnya di hari Sabtu ketika tidak ada orang buy, otomatis harganya itu akan bergerak lebih jauh ke bawah, lebih dalam dibandingkan kalau ketika hari Kamis yang masih orang banyak membeli Bitcoinnya. Gitu, masuk akal ya. Jadi kalau misalnya volumenya kecil, otomatis same trade size itu sama-sama jualnya 1000 Bitcoin, tapi kalau misalnya jualnya di ketika volumenya kecil, otomatis akan menggerakkan harganya lebih jauh gitu. Itu adalah alasan pertama. Kemudian alasan kedua, ini adalah trading on margin. Ini adalah alasan keduanya. Another reason for weekend price swings may be investor trading cryptocurrency on margin, which is borrowing money from the exchanges to buy more assets. When digital currency price dip below a certain level, trader must repay the loan known as margin call. But if investor don't cover the loan, exchanges may sell the digital currency to ensure they receive the borrowed money back. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya teman-teman pernah dengar orang trading Binance Futures, orang trading di Bybit yang menggunakan leverage atau yang misalnya 20 kali, 100 kali pakai leverage ya, trading or margin, pakai margin gitu ya. Mereka itu sebenarnya kalau misalnya mereka mau menahan posisinya, mereka harus mempunyai saldo yang ditentukan. Jadi kalau misalnya dia buy $1000 di harga 31.000 dan misalnya dia akan margin call di harga 30.000. Nah, ketika harganya masuk ke 30.000, kalau misalnya investor tersebut atau trader tersebut mau menahan posisi tersebut, maka dia harus top up lagi uangnya, harus top up lebih banyak agar tidak terjadi margin call. Tapi karena hari Sabtu dan Minggu rata-rata exchanges itu tutup gitu ya, maksudnya tidak melayani deposit ataupun withdraw, maka exchanges itu terpaksa menjual posisi trader tersebut karena udah tidak mampu lagi menahan, dan itu menyebabkan margin call. Jadi itu terpaksa jual istilahnya ya. Jadi karena itu juga di weekend biasanya akan terjadi penurunan. Oke. Dan ketiga katanya ada market manipulation. Jadi it is also possible those trying to artificially influence cryptocurrency price may be a factor. There are a lot of studies that show there is market manipulation. Jadi ini juga masuk akal. Kenapa? Ya kalau misalnya bandar itu atau pemain besar pengen manipulasi harganya, harusnya dia mencari hari-hari di mana volumenya kecil. Karena seperti poin pertama tadi, bahwa volume kecil itu menyebabkan pergerakan harga yang lebih jauh. Istilahnya seperti tadi saya jelasin, kalau misalnya Whale itu menjual 1000 Bitcoin di hari Kamis atau hari Jumat yang volume perdagangannya masih besar, ya mungkin tidak akan menggerakkan harga terlalu jauh. Tapi kalau misalnya di weekend, itu akan menggerakkan harganya lebih jauh gitu ya. Nah, itu adalah beberapa alasan kenapa weekend itu bukan menjadi hari-hari yang baik untuk cryptocurrency ya. Lalu hari ini kita juga akan membahas apa sih berita-berita terbaru seputar cryptocurrency. Yang pertama, ini adalah El Salvador's Bitcoin law effective September e-wallets to get $30 worth of crypto. Jadi pada September ini El Salvador udah resmi akan menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi atau pembayaran yang legal di negaranya. Dan di sini ada beberapa poin yang disampaikan oleh Presiden El Salvador kemarin.
El Salvador President Nayib Bukele made an announcement during a national address on Thursday per the report. Jadi hari Kamis kemarin dia kasih pengumumannya. The government will use the Chivo e-wallet preloaded with US $30 of Bitcoin for everyone who downloads it. elsalvador.com reported. Jadi orang-orang yang mau mendapatkan $30 dalam bentuk Bitcoin ini harus download dulu Chivo e-walletnya, baru bisa mendapatkan $30. Okay. The $30 in Bitcoin will be sent to user wallet once they verify their identities via the app's face recognition software, according to a video of Bukele presenting feature on Friday. Jadi kalau misalnya teman-teman mau atau orang-orang di sana mau mendapatkan $30 dalam Bitcoin ini, selain harus mendownload e-walletnya Chivo, mereka juga harus verifikasi Jadi selain kalau misalnya orang-orang di El Salvador itu selain harus mendownload Chivo e-wallet ini, mereka juga harus verifikasi identitasnya dulu via face recognition atau pengenalan wajah, baru bisa mendapatkan $30 dalam bentuk Bitcoin ini. Lalu juga ada beberapa poin lain yang mungkin udah pernah dibahas juga, bahwa 62 members voting in favor of the bill, 62 istilahnya anggota DPR mereka 62-nya menyetujui, 19 tidak menyetujui, dan 3 itu tidak vote gitu ya. Lalu the country's Bitcoin law will make Bitcoin legal tender where merchant must accept it alongside the US dollar. Jadi ketika sudah berlaku nanti Bitcoin harus dan wajib diterima oleh merchant, atau maksudnya ya toko-toko retail gitulah ya, harus menerima Bitcoin alongside US dollar. Selain US dollar, mereka juga harus menerima Bitcoin gitu ya. Oke, itulah berita pertama yang cukup menarik. Dan kapan Indonesia bisa seperti ini ya kita nggak tahu. Mudah-mudahan secepatnya supaya kita nggak ketinggalan lagi gitu ya dengan teknologi-teknologi terbaru seperti ini. Kemudian di sini juga ada berita yang cukup menarik dari Nigeria, yang Nigerian secondary school will accept crypto payments despite regulatory uncertainty. Jadi walaupun regulasinya belum jelas di Nigeria bahwa kripto akan menjadi mata uang yang legal di sana, walaupun belum jelas, belum ada kepastian gitu ya. Tapi di SMP Nigeria itu, sekolah-sekolah SMP sudah bisa menerima kripto sebagai pembayaran. We believe one day digital money will gain more acceptance than paper money. Jadi jadi istilahnya petinggi sekolahnya itu percaya bahwa Bitcoin ke depan akan lebih diterima dibandingkan uang kertas. Jadi mereka udah curi start dulu dibandingkan pemerintahannya belum melegalkan Bitcoinnya, tapi mereka sudah menerima pembayaran SPP melalui cryptocurrency. Ini juga hal yang cukup menarik gitu ya. Apakah ke depan semua negara juga akan seperti itu? Ya kita akan lihat. Dan mungkin akan cukup aneh jadinya ya kalau kita bayar SPP menggunakan cryptocurrency. Oke, jadi itu ada beberapa hal yang cukup positif. Lagi-lagi sebenarnya berita yang datang beberapa hari ini semuanya positif sekali, dan secara makro itu sangat mendukung harga atau fundamental Bitcoin gitu ya. Tapi kita bisa lihat harga Bitcoin masih di sini-sini aja, masih sekitar mainnya di 31.000 dan 34.000 di beberapa hari ini. Jadi kita masih akan mungkin sideways sampai besok, sampai minggu malam ataupun Senin baru kita bisa melihat volume yang naik lagi. Kalau Sabtu dan Minggu ya kita hanya bisa ekspektasikan kalau tidak sideways ya bakalan koreksi lagi sedikit ke bawah. Tapi ini sudah tertahan di harga 31.000 karena di sini ada support cukup kuat. Kalaupun koreksi lagi ya bisa jadi hanya sedikit lagi ke bawah baru kita naik lagi ke atas. Dan cukup penting kita
kita untuk breakout dari resistance ini, karena kalau tidak itu ribet ya. Kalau misalnya kita masih ke reject lagi dari sini, bisa jadi kita turun lagi ke bawah. Jadi untuk breakout dari sini itu cukup penting, baru kita bisa membahas lagi untuk naik ke atas sekitar 43.000 di sini. Oke? Jadi itu untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat video hari ini. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video kali ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Thank you, bye-bye.